Ya, MJ Listener, meski belum menemukan titik terang, misteri demi misteri dalam kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat ini perlahan terungkap. Selasa kemarin misalnya polisi mengungkap fakta baru bahwa salah satu korban diduga sudah meninggal sejak bulan Mei lalu. Dan MJ Listener, untuk membahas perkembangan terbaru kasus kematian 4 orang di Kalideres ini sudah terhubung dengan Mas Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Selamat siang Mas Reza, apa kabar Mas? Terus ya, alhamdulillah baik mas. Mas Reza, ini hampir 1 bulan tapi teka-teki dari kematian 4 anggota keluarga di Kalideres ini masih terus bergulir, berbagai macam teori mengemuka, tapi fakta-fakta baru pun juga seiring dengan itu juga fakta-fakta baru terungkap, seperti yang terakhir bahwa ternyata salah satu korban ini, Margareta Gunawan ini, telah meninggal sejak bulan Mei. Apa analisa Anda atas fakta baru ini, Mas Reza? Fakta baru itu memang membuat kita bisa berimajinasi menjadi lebih dramatis lagi tentang apa yang terjadi di rumah Kalideres itu. Tapi menurut saya, fakta baru yang sudah disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya tetap belum menjawab pokok persoalan yang paling penting, yang menurut saya justru harus bisa dijawab selekas mungkin terkait dengan kasus ini, yaitu ada atau tidak, terindikasi ada atau tidak perbuatan pidana yang mendahului meninggalnya 4 orang tersebut. Kalau ternyata tidak ada indikasi perbuatan pidana, dengan kata lain, para anggota keluarga yang 4 orang itu meninggal bukan akibat pembunuhan misalnya, maka praktis ini no case. Kalau sudah no case, ya sesegera mungkin pihak Polda Metro Jaya mengembalikan jenazah ke keluarga untuk kemudian entah itu dimakamkan, entah itu dikremasi, lalu disimpulkan apa gerangan yang menjadi penjelasan dari meninggalnya 4 orang ini, yang notabene bukan akibat perbuatan pidana. Andaikan itu temuannya. Oke, jadi yang tinggal dicari ini adalah apakah ada unsur pidananya. Kalau misalkan tidak ada unsur pidana, maka selesai, sudah, seperti itu. Ada 4 faktor yang menyebabkan orang meninggal dunia. Saya menggunakan singkatannya NASH, NASH. N artinya natural, seseorang meninggal karena faktor alamiah, karena usia lanjut, karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Ini faktor alami. Yang kedua adalah A, accident. Seseorang meninggal akibat kecelakaan, ketabrak, tersengat listrik, hanyut banjir, gempa bumi. Ini contoh-contoh faktor kecelakaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Yang ketiga adalah suicide atau bunuh diri. Dan yang keempat adalah H, homicide atau pembunuhan. Nah, tadi kita sisir satu persatu. Sekali lagi, kalau sekiranya pihak Polda Metro Jaya tidak menemukan tanda-tanda pidana yang menjadi penyebab meninggalnya 4 orang tersebut, maka satu faktor sudah bisa kita kesampingkan, yaitu homicide. Tidak kemungkinan lagi. Apakah faktor alami? Masuk akal. Mengingat berdasarkan informasi media, sebagian orang di rumah itu sudah berusia lansia. Mungkin juga ada penyakit tertentu, sehingga masuk akal kalau kita berspekulasi ini faktor alamiah. Natural. Apakah kecelakaan? Tampaknya tidak ya, listrik sudah dicabut. Berarti tidak ada korsleting listrik. Saya tidak membayangkan kemudian, maaf ini misalnya ada petir yang menyambar, ada banjir bandang atau faktor-faktor kecelakaan lainnya. Nah, praktis tinggal 2 ini, spekulatif ya. Pertama, apakah bagian atau semua orang tersebut meninggal akibat faktor alami, ataukah sebagian atau seluruh orang di rumah tersebut meninggal akibat bunuh diri, ataukah sebagian meninggal faktor alami, sebagian meninggal faktor bunuh diri, atau kemungkinan lainnya. Jadi dengan pikir menyisir satu persatu semacam itu, saya berspekulasi tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di rumah tersebut. Oke, jadi tinggal 2 teori yang harus diburu oleh polisi karena faktor natural dan faktor accident ini gugur. Sekarang tinggal suicide sama homicide seperti itu. Dan kalau ada fakta dari temuan dari pegawai kurir itu bahwa tanggal 13 Mei itu ada salah satu korban yang telah meninggal dunia gitu kan. Apakah itu dari 2 faktor S dan H ini mana yang paling mendekati? Apakah karena memang sudah terpatahkan dengan teori yang N ini, yang natural? Jawaban tentang sesungguhnya ini meninggal karena apa, itu sepatutnya ditajukan ke teman-teman dari kedokteran forensik. Jadi menemukan tanda-tanda pidana, bahkan menemukan ada tidaknya tanda-tanda pidana yang menjadi penyebab mereka meninggal dunia, itu juga ada di ranah kedokteran forensik.
Iya. Nah, kenapa kemudian dilibatkan kolega dari psikologi? Karena ini dugaan ya, Mhm. sudah hampir 2 minggu, tapi agak kurang lazim bahwa sampai hari ini belum ada pengumuman definitif tentang penyebab kematian 4 orang tersebut. Sepanjang ingatan saya berjalan, tampaknya tidak butuh waktu terlalu lama. Biasanya ini bagi teman-teman di kedokteran forensik untuk sudah menyimpulkan apa gerangan menjadi penyebab kematian. Tapi ini kok belum. Nah, barangkali itulah menjadi penyebab mengapa kali ini Polda Metro Jaya melibatkan atau melakukan otopsi psikologis terhadap keempat orang tersebut. Otopsi psikologis ditujukan untuk menangkap gambaran, jadi juga memang tidak terlalu definitif ya, Mhm. untuk menangkap Mhm. gambaran tentang pola perilaku, pola perasaan dari dan pola pikir dari 4 orang tersebut. Yang diperiksa adalah misalnya keluarga, tetangga, catatan harian, komunikasi via media sosial andaikan ada, atau komunikasi via handphone, rekam medis, dan berbagai macam informasi lainnya baik lisan maupun tertulis yang kemudian akan dianalisis sehingga ditemukan sebuah sintesis. Oh, ini kira-kira. Inilah benang merahnya. Gambaran tentang perilaku, perasaan, dan perilaku mereka sehingga kecenderungannya akan disimpulkan meninggal akibat faktor apa. Oke, ini yang kemudian menjadi sebuah kesulitan atau mungkin ini yang ya kita mungkin bisa berkesimpulan polisi terlalu berhati-hati, polisi tidak ingin terlalu prematur untuk menentukan karena pada di awal-awalnya itu kan telah terang benderang disebutkan bahwa kematian ini akibat kelaparan, kemudian timbul berbagai spekulasi kok bisa karena mereka tinggal di wilayah yang amat sangat tidak mungkin mereka mati kelaparan seperti itu. Kemudian muncul lagi teori-teori baru dan fakta-fakta baru ini. Apakah kemudian dari kesalahan yang pertama itu, dari kesalahan keputusan yang prematur itu karena mereka mati dianggap karena kelaparan itu membuat polisi menjadi lebih hati-hati? Saya kata kelaparan itu muncul sebagai sebuah tafsiran dari pihak kepolisian atas Mhm. temuan bahwa di lambung orang tersebut kosong. Iya. Tidak ada sisa makanan, mungkin juga tidak ada sisa minuman, lalu ditafsirkan dalam bahasa populer yaitu kelaparan. Mhm. Uh, ya saya tidak tahu apakah tafsiran itu muncul pada saat jam istirahat. Jadi ada tafsiran yang muncul dari kondisi batin Betul. teman-teman di kepolisian juga yang tengah kelaparan. Gitu. Tetapi yang saya katakan adalah sepintas lalu, entah itu kelaparan, entah itu lambung yang kosong, ini sepintas selalu mengesankan sebagai, oh jangan-jangan memang mereka meninggal akibat faktor yang alami, gitu ya, Mhm. karena lapar atau lambung kosong. Tetapi mari kita bayangkan, kalau ada misalnya pihak yang menutup akses mereka sehingga mereka tidak bisa dapat makanan, baik sebagian maupun seluruhnya, atau ada pihak yang memaksa mereka tidak boleh makan, maka kondisi perut kosong itu tidak lagi kita pandang sebagai faktor alami penyebab kematian, Mhm. tapi justru mengarah pada faktor pembunuhan atau homicide. Nah, ini spekulasi-spekulasi yang menjadi sangat banyak untuk bisa kita bangun. Terlebih lagi karena yang meninggal 4 orang, maka tidak tertutup kemungkinan ada faktor-faktor yang berkombinasi. Jadi tidak serta-merta 4 orang meninggal itu akibat faktor yang sama atau faktor yang seragam. Bisa saja jenazah A meninggal karena faktor tertentu, jenazah B meninggal karena faktor yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kombinasi semacam ini juga akan menambah spekulasi nih, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab. Oke. Karena itu saya ingin menandaskan kembali bahwa pokok persoalan yang paling penting, artinya pembuka jalan bagi pengungkapan kasus ini, menurut saya adalah sepanjang pihak kepolisian berhasil memastikan ada atau tidak perbuatan pidana yang menyebabkan kematian orang tersebut. Atau kalau memang tidak bisa dipastikan, tidak bisa disimpulkan secara definitif tentang penyebab kematian 4 orang tersebut, ya sudah, tidak apa-apa juga pihak kepolisian, atau mereka sudah bekerja profesional, mereka sudah bekerja cermat, bekerja lintas disiplin, lalu menyimpulkan hingga saat ini belum ada simpulan yang bisa kita bangun, lalu kasus ditutup untuk sementara waktu, suatu saat dibuka kembali, itu bisa saja dan menurut saya sah saja. Oke. Mas Reza, kita tidak juga bisa menutup kesaksian dari kurir tadi yang mengatakan bahwa ternyata nama korban Margareta ini telah meninggal dan kemudian juga dari pengakuan saksi kepada polisi bahwa putri dari Margareta ini mengaku bahwa ibunya masih hidup, bahkan masih menyisir rambutnya dan memberi minum susu tanpa kemudian memberi informasi ke pihak polisian, memberikan informasi ke pihak
tetangga yang terdekat gitu. Dari hal ini sendiri, apa sebenarnya bisa kita lihat? Kenapa ada upaya untuk menutupi fakta kematian dari anggota keluarganya? Berarti kita meninjau dari siapa? Dari kurir atau dari diannya? Dari kurirnya yang Oh, dari yang kurirnya. saksi, Begini, ya. aturan yang ada adalah siapapun yang mengetahui ada indikasi perbuatan pidana sudah seharusnya untuk melapor ke aparat berwenang. Karena kalau tidak melapor, justru yang bersangkutan akan bisa kena pidana. Mhm. Tapi saya tidak ingin memperluas masalah sampai kemudian kurir juga bertanggung jawab hukum. Sepakat. Tidak, saya tidak akan mengarah ke sana. Saya Sepakat. membayangkan bahwa yang bersangkutan itu takut, entah itu panik, tidak ada niatan bagi dia untuk memperkeruh sana, tapi yang justru dia pusingkan adalah bagaimana hati dia sudah terlanjur menjadi keruh ketika berada dalam situasi yang sedemikian ekstrim barangkali. Nah, tapi yang perlu menjadi pembelajaran bagi publik adalah ketika kemudian adanya peristiwa semacam ini baru kita ketahui sekian bulan kemudian, Mhm. maka terjadi kegaduhan, terjadi kerepotan, terjadi berbagai macam obrolan yang kemudian akan sangat sulit kita temukan intisarinya. Kita tidak hanya masyarakat awam, tapi pihak kepolisian pun terindikasi juga menemukan tantangan yang besar dalam kasus ini. Mhm. Mhm. Ya, kan karena rentang waktu antara ketika mereka meninggal dunia dengan informasi ini terungkap juga makan waktu tidak sebentar. Itu saya yakini menambah kompleksitas pengungkapan kasus juga. Oke, saya sedikit peralat bahwa yang saksi itu merupakan pegawai koperasi simpan pinjam, bukan kurir, Mas Reza. Oke. Oke, Mas Reza, satu lagi yang kemudian apakah eh, ini sampai kapan kemudian masing-masing pihak ini, terutama polisi ini, bisa menahan diri untuk untuk bisa menyebutkan bahwa ini tidak ditemukannya penyebab definitif kematiannya, atau mungkin ada kegagalan dalam upaya penyidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus ini? Saya tidak tahu ya seberapa kompleks sebetulnya proses pemeriksaan terhadap jenazah, karena itu di luar bidang keilmuan saya. Tapi yang saya bayangkan adalah masyarakat tentu menunggu-nunggu adanya kepastian dari pihak kepolisian. Kepastian itu pertama, apakah ini sekali lagi meninggal akibat perbuatan pidana, ataukah kedua, apakah ini meninggal akibat non pidana, ataukah yang ketiga memang belum bisa disimpulkan secara definitif. Apapun itu, termasuk kemungkinan yang ketiga, yaitu misalnya pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan secara definitif karena atau ada keterbatasan pada teknologi investigasi, ada keterbatasan pada kemampuan penyidik, tetap apapun itu disampaikan ke masyarakat selekas mungkin. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, yang saya khawatirkan akan muncul isu sampingan, isu yang juga mengganggu, yaitu bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan investigasi kepolisian juga akan bisa terpengaruh. Nah, untuk menghindari adanya isu-isu yang kontraproduktif semacam itu, maka menurut saya ya pihak kepolisian tidak ada salahnya menetapkan tenggat waktu. Misalnya 3 minggu atau 4 minggu belum ada kesimpulan definitif, sampaikan kepada publik. Berkas kita simpan, bukan berarti kita abaikan, kita simpan, kita menunggu sampai mudah-mudahan ada alat bukti baru, ada petunjuk baru, kemampuan investigasi yang lebih handal lagi, teknologi yang lebih canggih lagi, dibuka lagi berkasnya, sampaikan ke masyarakat, kasus ini kita buka lagi. Itu merupakan kewajaran, kalau ada angka global yang menunjukkan bahwa kemampuan kasus terkait kematian mengalami penurunan. Nah, karena di tingkat global saja seperti itu, maka juga jalan belaka menurut saya apabila kita, entah itu di Indonesia atau spesifik di wilayah Polda Metro Jaya, juga mengalami kendala serupa. Kendala apapun itu, sampaikan ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat akan bisa memahami. Asalkan jangan terlalu lama. Baik, asalkan jangan terlalu lama, dan kita pun juga berharap polisi menemukan petunjuk baru hingga kemudian bisa memutuskan penyebab definitif kematian keempatnya, apakah karena ada faktor S atau faktor H atau ada faktor lainnya yang bisa menyebabkan polisi mengambil kesimpulan penyebab dari definitif kematian dari keempatnya. Terima kasih Mas Reza atas waktunya di Suara Pers 62. Sekali lagi sehat-sehat selalu Mas Reza, dan kita selalu berharap bahwa pengungkapan kasus ini tidak berlarut-larut, jangan sampai kemudian muncul teori-teori baru yang kemudian meliar di masyarakat dan cukup membingungkan, dan kemudian juga menurunkan reputasi dari kepolisian. Kenapa sulit sekali menemukan penyebab definitif dari kematian keempatnya. Sekali lagi terima kasih Mas Reza atas waktunya. Terima kasih, salam sehat.